Apabila hambaku meminta, mengharap, memohon kepadaku, maka aku akan memperkenankan semua itu. Falyastajibu li wal yu'minu bi. Hendaklah mereka, para hambaku itu, memperkenankan pintaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammad, imamil mufassirin wa qaidil muhaddithin, hujjatil fuqaha wa qudwatil awliya'i was salihin, wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Sidang jemaah subuh yarhamkumullah, kembali kita pada subuh yang mulia ini bertemu di dalam halaqah kajian. Mudah-mudahan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala an yaj'ala majlisana hadha majlisa ilmin wa fiqhin. Allah berikan majelis ini sebagai majelis yang menghadirkan keilmuan dan pemahaman terhadap agama kita, majelis yang para malaikat memayungkan dengan sayap-sayapnya, rahmat turun, dan kita dibungkus dengan as-sakinah, serta Allah Subhanahu wa taala akan jadikan itu sebagai amal kebajikan kita ketika berjumpa dengan Allah. Mudah-mudahan dengan majelis ini pula kita akan dibangkitkan nanti di bawah payungnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga kita diberikan kesempatan untuk singgah di kolamnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan meminum dari cangkir yang diberikan dengan tangan baginda, sehingga tidak akan pernah merasa kehausan. Kemudian dipersilakan kita untuk masuk ke dalam surganya bighairi hisab wala sabiqil aqabin wala itaba, tanpa hisab dan tanpa ada perdebatan yang dapat menyusahkan kita di depan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, salah satu daripada klausul bulan suci Ramadan yang Allah aturkan di dalam surah Al-Baqarah, di antara ayat-ayat tentang puasa dan hukum-hukumnya, dan ini sangat terikat dengan bulan suci Ramadan yang memiliki kelebihan dan keutamaan, yaitu kita diminta untuk meminta dan berdoa kepada Allah, menanam dan menyiram pohon harapan, sehingga akan memberikan hasil yang maksimal lagi menenteramkan bagi kita. Surah Al-Baqarah ayat 186, Allah berfirman, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Apabila hambaku bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang aku, maka katakan aku itu dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Apabila hambaku meminta, mengharap, memohon kepadaku, maka aku akan memperkenankan semua itu. Falyastajibu li wal yu'minu bi. Hendaklah mereka, para hambaku itu, memperkenankan pintaku, melaksanakan perintah yang wajib maupun yang sunnah, serta meninggalkan larangan Allah.
baik itu yang haram maupun yang makruh. Wal yu'minu bi, dan hendaklah mereka beriman kepadaku, la'allahum yarshudun, mudah-mudahan mereka mendapatkan petunjuk. Pada ayat ini jamaah rahimakumullah, ada kerinduan Allah Subhanahu wa taala kepada doa dari hamba-Nya. Meskipun doa itu tidak akan memberikan manfaat maupun kelebihan terhadap Allah Subhanahu wa taala dalam kekuasaannya dan kemuliaan serta keagungannya. Doa itu adalah wujud kedekatan dan butuhnya seorang hamba akan karunia serta pemberian daripada penciptanya, pengakuan terhadap kelemahan dan kehinaan dia, pengakuan terhadap keterbatasan dan kekurangan daripada hamba-Nya, serta adanya kelemahan dari dirinya sebagai hamba yang diciptakan oleh Allah untuk mengabdi kepadanya. Pada ayat lain kita lihat, misalnya di surah Ibrahim, Allah berfirman, wa atakum min kulli ma sa'altum wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. Dan Allah memberikan segala sesuatu yang engkau minta. Jika engkau menghitung nikmat Allah, maka sungguh kalian tak akan mampu menghimpunnya. Sesungguhnya manusia amat zalim, lagi penuh pengingkaran kepada nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan maupun yang akan Allah berikan, baik di dunia maupun di akhirat. Jamaah yang dirahmati Allah, kita kembali ke ayat 186 di surah Al-Baqarah, di mana bulan puasa ini adalah salah satu bulan yang penuh dengan keberkahan. Bulan yang kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya memiliki keagungan. Rasulullah katakan, qad ja'akum syahrun 'azimun mubarak. Bulan agung, bulan penuh berkah. Lalu panjang hadis menyebutkan tentang puasa di siang hari, beribadah di malam hari. Ada satu malam Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan, dan seterusnya kelebihan-kelebihan lain di mana pintu surga terbuka, pintu neraka tertutup, syaitan dibelenggu. Amal yang kita lakukan dari amal-amal yang wajib itu dihitung di sisi Allah menjadi 70 kali lipat kebajikan yang wajib yang kita kerjakan. Sementara yang sunat itu berada pada tataran nilai amal-amal yang wajib. Ini kelebihan karena bulan puasa, kelebihan karena Al-Quran turun pada bulan itu, kelebihan yang Allah pilihkan dan tentukan untuk umat ini, serta dibanggakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Nikmat Allah, karunia-Nya, di situ kita berbangga. Hadirin yang dirahmati Allah dan para pendengar di rumah, 186 ada firman Allah, wal yu'minu bi, hendaklah mereka beriman kepadaku. Iman dalam pencapaian yang kita pelajari selama ini, iman kepada Allah, lalu kemudian seluruh cabang-cabang daripada keimanan. Bila dikaitkan dengan
pemaparan ayat ini pada surah Al-Baqarah di antara ayat-ayat puasa, maka salah satu bentuk keimanannya adalah yakin dengan apa yang Allah janjikan. Ujibu da'watad da'i, aku perkenankan seluruh pinta hambaku bila dia meminta, karena Allah dekat dan maha mendengar dan maha mengetahui apa yang dibutuhkan oleh seorang hamba. Allah mengetahui mana yang lebih prioritas bagi hambanya. Karena itu kita harus memiliki keimanan seperti ini. Kalau kata anak muda sekarang, tanpa neko-neko, iman yang penuh, menyeluruh, menguasai seluruh jiwa raga, baik secara fisik maupun non fisik, semua harus diimani. Semalam alhamdulillah kami sebelum berbaring sempat memegang salah satu kitab yang kita bawa di sini, Hayatus Sahabah Muhammad Yusuf Al-Kandahlawi. Pada jilid yang ketiga itu ada subjudul tentang imannya sahabat kepada hal-hal yang gaib, termasuk keyakinan kepada janji Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang harus ada saat kita berdoa. Contoh banyak di sini, nanti bisa dibaca sendiri atau dibuka alat komunikasi kita, berupa HP, tekan Google misalnya, atau apapun yang bisa menyajikan kepada kita tentang peristiwa-peristiwa yang mendukung keimanan kita, terutama kitab Hayatus Sahabah ini, jilid 3 halaman 57, di mana para sahabat rahimahullah, ya, para sahabat 58 ini. Subjudulnya Al-Yakin bima wa'adallahu tabaraka wa ta'ala, keyakinan terhadap apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah janjikan banyak di dalam Al-Qur'an. Ya. Allah pasti realisir. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak memungkiri, mengkhianati janji-janjinya itu. Pada tataran yang pertama itu disebutkan beberapa hadis, seperti hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari Nayyar bin Makram Al-Aslami radhiyallahu taala anhu, ketika turun surah Ar-Rum, Alif Lam Mim Ghulibatir Rum fi adna al-ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun fi bid'i sinin. Alif Lam Mim, Rum dikalahkan. Oleh siapa dikalahkan Rum? Oleh bangsa Parsi. Tapi kekalahan itu belum terjadi saat ayat ini turun. Berapa tahun? Maka disebutlah di sana fi bid'i sinin, dalam beberapa tahun mendatang. Bid'un itu antara 3 sampai dengan 9 tahun. Ketika ayat ini turun, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu naik ke satu bukit, mendaki, lalu kemudian dengan lantang membacakan ayat ini. Orang-orang kafir berkumpul mendengar suara Abu Bakar membaca ayat ini, sehingga mereka bertanya, apa pendapatmu hai Abu Bakar dengan apa yang dikatakan oleh Muhammad tentang wahyu yang diturunkan padanya yang kau bacakan tadi? Abu Bakar mengatakan, sungguh aku beriman bahwa Rum akan dikalahkan, tapi suatu saat nanti Rum akan mengalahkan.
mengalahkan kembali bangsa Parsi, dan umat Islam akan bergembira dengan kemenangan itu, dan itu akan terjadi dalam tahun-tahun yang dekat ini, dalam beberapa hitungan yang tak lebih daripada jumlah jari jemari. Lalu kemudian orang-orang kafir mengatakan kepada Abu Bakar, maukah engkau bertaruh terhadap ini? Kata Abu Bakar, boleh. Jadi waktu itu belum lagi ada perintah ataupun larangan tentang keharaman bertaruh di dalam Islam. Abu Bakar memberikan taruhan, orang-orang kafir juga memberikan taruhan. Tapi mereka ingin bertanya berapa tahun. Antara 3 sampai 9 itu yang betulnya berapa, wahai Abu Bakar? Abu Bakar mengatakan sekitar 7 tahun. Tapi kemudian berjalan waktu, ya, tidak terjadi kekalahan itu. Dan ini ada kekhawatiran, sehingga sampai berita ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah memanggil Abu Bakar, kemudian bertanya, apa yang membuatmu melakukan hal seperti itu? Maksudnya sampai dengan bertaruh. Bila tidak benar dengan jumlah tempo yang dipertaruhkan, maka kejayaan ataupun isu akan berpihak kepada orang-orang kafir musyrik. Sementara bila sebaliknya, ya bolehlah. Tapi kalau orang kafir yang menang dalam taruhan ini bagaimana? Abu Bakar mengatakan, wahai Rasulullah, Allah telah berfirman bahwa Rum dikalahkan dan Rum akan mengalahkan bangsa Romawi. Maka aku beriman dan yakin kepada itu. Ini keyakinan yang ada di dalam hati para sahabat. Fal yastajibuli wal yu'minu bi. Hendaklah dia memperkenankan semua pintaku dan beriman kepadaku. Bukan hanya sekali yang terjadi kepada Abu Bakar, yang kita maklumi dalam banyak kesempatan disampaikan oleh para mubaligh dan guru-guru kita, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan berita perjalanan Isra-nya, bahkan Mi'raj-nya, orang-orang mengingkari Nabi sallallahu alaihi wasallam karena tidak logis, tidak bisa diterima dengan logika. Perjalanan dari Makkah menuju ke Baitul Maqdis itu membutuhkan waktu 1 bulan. Membutuhkan waktu 1 bulan. Bagaimana bisa Nabi mengatakan dari sebahagian malam sebelum fajar sudah tiba lagi di kampung halaman dan kembali berada di rumah, dan perjalanan sudah sempurna dilakukan? Ada beberapa kalangan yang sudah memeluk agama Islam lalu murtad. Jadi peristiwa murtad itu ada beberapa kali. Ketika Isra juga ada, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup juga ada, dan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah wafat juga ada orang yang murtad, dan juga ada di masa kehidupan setelahnya, yaitu di masa kehidupan sampai kepada masa kita ini. Dia orang murtad itu ada saja, ada terus. Jemaah yang dirahmati Allah, Abu Bakar didatangi oleh
para pemuka orang-orang kafir musyrik bertanya pendapatnya, tanggapannya tentang berita yang disampaikan dan disebarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau sudah melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj. Bagaimana tanggapan dan komentar Abu Bakar? Abu Bakar mengatakan, aku beriman lebih jauh daripada itu. Ya, apalagi perjalanan yang dekat hanya membutuhkan waktu secara normal 1 bulan saja. Aku lebih jauh beriman yang tidak bisa diukur dengan logika biasa, tapi dalam sebentar waktu saja, baik di sedikit waktu di pagi hari maupun di petang hari, itu telah mampu ditempuh. Orang kafir musyrik yang cerdas-cerdas ini tahu apa yang dimaksud oleh Abu Bakar, bahwa aku beriman kepada turunnya Jibril membawa wahyu dari langit yang ke-7 bahkan di atasnya, itu hanya dalam waktu yang sebentar, baik beberapa saat di waktu pagi maupun petang. Dan itu aku imani, apalagi yang cuma perjalanan 1 bulan sahaja. Itu Muhammad diperjalankan oleh Tuhannya. Sehingga Abu Bakar digelar dengan As-Siddiq, ya. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu wa arda. Ini keyakinan yang ada pada sahabat Rasul, sehingga mereka mustajabud doa. Doa mereka itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan sangat mustajab. Sehingga orang-orang pun yang datang kemudian atau yang ada pada masanya itu mereka beramai-ramai meminta untuk didoakan oleh mereka. Sehingga nanti kalau kita lihat ke depan ada suri dan tauladan di mana para sahabat meminta didoakan oleh Rasulullah, lalu mereka mengaminkannya. Lalu para sahabat lain meminta untuk didoakan oleh 1-2 sahabat, lalu mereka mengaminkannya. Para tabi'in juga demikian, meminta agar sahabat mendoakan mereka, dan tidak sedikit kisah di mana personel sahabat meminta didoakan oleh para tabi'in, padahal tingkatannya lebih muda secara umur dan kemuliaan dibandingkan dengan generasi sahabat. Dengan data-data yang ditampilkan di dalam hadis-hadis maupun athar. Jemaah yang dirahmati Allah, kisah lain dalam kitab Hayatus Sahabah ini, keyakinan daripada Ammar bin Yasir. Kita tahu sosok Ammar bin Yasir, kedua orang tuanya menjadi martir dalam Islam, menjadi syuhada pertama, yaitu Ummu Ammar. Ayahnya juga demikian. Dari 3 yang dibelenggu oleh orang-orang kafir ketika beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan dan nabi Allah, mereka ditangkap dan disiksa. Ibunya menghembuskan napas terakhir. Ayahnya juga demikian. Dalam pandangan kasat mata mereka meninggal dalam keadaan mengenaskan. Tapi secara spiritual mereka adalah orang syahid yang mendapatkan kemuliaan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya walakin la tash'urun.
Mereka hidup, jangan katakan mati. Mereka hidup dengan kehidupan yang tidak mampu kalian indrawi dengan kasat mata, dengan pendengaran biasa, dan dengan rasa keduniawian. Tapi kalau spiritual bisa merasa itu. Walakin ya, hum ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Mereka diberikan rizki hidup di sisi Tuhannya. Farihuna bima atahumullah. Mereka itu bahagia, tentram, senang, gembira dengan apa yang Allah berikan sebagai balasan bagi mereka. Wa yastabshiruna billadzina lam yalhaqu bihim. Dan mereka ingin keluarga-keluarga, kenalan-kenalan, handai taulan, karib kerabat yang pernah hidup bersama di dunia untuk bisa mengikuti napak tilas mereka dan mati sebagai syuhada. Mereka ingin seperti itu. Bahkan bila diberikan waktu untuk hidup sebentar hanya untuk sampaikan, ayo, betul-betul luar biasa meninggal sebagai syuhada ini. Jadi mereka itu bahagia sekali. Nah, begitu juga dengan kedua ibu bapa daripada Ammar, mengenaskan dalam pandangan keduniawian semata, menyedihkan bagi perasaan duniawi, tapi membanggakan di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan bangga serta kebanggaan bagi umat Islam yang lain memiliki para syuhada seperti itu. Ammar bin Yasir hidup beberapa lama setelah itu, dan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat membangun masjid di kota Al-Madinah Al-Munawwarah, Masjid Nabawi sekarang, yang sebelumnya dibangun dengan tangan-tangan yang mulia, dengan kehendak daripada maksud dan tujuan dibangunkan masjid, keikhlasan mereka, para sahabat mengangkat bebatuan. Ammar mengangkat 2 batu. Ada kesungguhan. Orang lain mengangkat satu batu, Ammar mengangkat 2 batu. Rasulullah memperhatikan Ammar lalu mendekat, menyibak-nyibakkan pakaian Ammar, menyapu bagian mukanya karena dipenuhi dengan debu. Rasul bertanya, "Malladhi hamalaka ala sun'ika ya Ammar?" atau kama ruya Rasulullah, atau "Malladhi hamalaka ala fi'latika ya Ammar?" Apa yang membuat engkau melakukan ini? Orang lain satu-satu bawa batu, kamu 2. Ammar mengatakan, "Aku ingin memiliki ganjaran yang lebih, wahai Rasulullah." Karena beliau punya keyakinan, kesungguhan di dalam Islam, amal dengan keikhlasan itu nilainya besar. Beliau ingin mengaplikasikan makna ayat sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis samai wal ard u'iddat lil ladzina amanu billahi wa rasulih dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil 'adzim. Bersegera bergegas untuk menggapai ampunan dari Allah Subhanahu wa taala serta surga yang luasnya semisal luasnya langit dan bumi. Yang Allah persiapkan surga itu bagi mereka yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Itu adalah karunia pemberian Allah, dan Allah adalah pemilik karunia yang sangat banyak dan besar. Ini diyakini oleh Ammar. Lalu Rasulullah dengan tersenyum melihat kepada Ammar, ada rasa iba
tapi juga bercampur dengan bangga. Rasulullah sampaikan bahwa wahai Ammar, engkau akan dibunuh nanti oleh kaum pembangkang. Ini dipegang oleh Ammar bin Yasir, bahwa dia disampaikan oleh Rasulullah sebagaimana beliau yakin terhadap janji-janji Allah, yakin kepada janji Rasulullah. Rasulullah katakan engkau nanti akan dibunuh oleh kaum pemberontak, pembangkang. Ammar menunggu itu dengan keyakinan, sedikit pun tidak ada keraguan. Ketika beliau sakit, sakitnya jatuh bangun, lemah di atas lemah, demam yang tinggi, kadang-kadang sampai menggigit masuk ke tulang dan sumsum. Orang-orang khawatir dengan wafatnya Ammar. Ammar dengan terbata-bata dibarengi senyum menyatakan, aku tidak akan mati dengan penyakit ini, karena junjunganku telah menyampaikan aku akan wafat dibunuh oleh para pembangkang. Maka Ammar terus meminta kepada Allah, ya, sakitnya diberi kesembuhan. Dia tetap mengadu kepada Allah, diringankan beban, ya, sampai teringat terus kepada Rasulullah untuk bisa berkumpul dengan sang kekasih. Perjalanan dipersingkat. Ammar berada di dalam pasukan Ali bin Abi Thalib ketika terjadi konflik dengan pasukan Muawiyah. Ammar berada di dalam pesakitan, dikunjungi oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah mengatakan, karena Muawiyah tahu ada pesan Rasulullah ini, bahwa yang akan membunuh Ammar adalah pemberontak dan pembangkang. Lalu Muawiyah mengatakan kepada para sahabatnya dan didengar oleh yang hadir, sambil berjalan Muawiyah mengatakan, semoga Ammar tidak wafat ketika kita berada bersamanya dalam kunjungan ini, dalam besukan ini. Karena kalau Ammar wafat ketika kita berada di sisinya, maka orang-orang akan mengatakan kitalah kaum pemberontak dan pembangkang itu. Allah berkehendak memang tidak demikian, sehingga peperangan terjadi, perang Siffin, dan kemudian Muawiyah kalah, tapi kemudian diangkat mushaf, ada perdamaian. Ammar ditemukan meninggal terbunuh oleh kaum pemberontak karena ada penyusup di dalam tubuh umat Islam waktu itu, baik menyusup ke pihak Muawiyah maupun menyusup ke pihak Ali, atau muncul firqah-firqah yang berbeda-beda. Mereka memang tidak dikatakan kafir keluar dari Islam dalam pandangan para ulama setelah ada analisa kemudian, dan itu pun tercermin dari ucapan Ali bin Abi Thalib ketika ditanya kepada Ali, apakah mereka kufar ya Ali, mereka adalah orang-orang kafir? Tidak, humul muslimun walakin baghaw alaina, mereka adalah orang-orang Islam, hanya saja mereka bersikap melampaui batas terhadap kita. Ini para pemberontak nih, bukan kelompok Muawiyah, maksud Ali bin Abi Thalib dan maksud orang yang bertanya. Mereka juga bersyahadat dengan syahadat Allah dan Rasul, mereka salat seperti salat kita, dan ini pernah disampaikan oleh Rasulullah di berbagai kesempatan. Mereka juga puasa seperti puasanya orang Islam, mereka juga menunaikan zakat, mereka berhaji, tapi mereka adalah kaum pemberontak, rasis, radikalis, ya, penuh dengan dendam dan amarah. Maka hati-hati betul
umat Islam disusup dari sisi ini, itu akan melemahkan posisi tawar umat Islam dan hilangnya keharuman umat Islam. Sidang jamaah rahimakumullah. Jadi jangan hanya mengatakan kami juga salat, kami juga puasa, kami ini, tapi dia Islam tidak menyeluruh. Ini bahaya betul. Hanya tampilan lahiriah saja yang nampaknya menyeluruh. Nah, jadi ini biar penguasa dan para pengambil kebijakan yang serta para ulama yang akan melihatnya dengan analisa yang mendalam. Tidak boleh kita sebagai rakyat biasa, kalau itu ada di masa kita. Sidang jamaah yang dirahmati Allah, Ammar bin Yasir yakin dengan janji Allah, yakin dengan janji Rasulullah, sehingga beliau menjadi martir di dalam Islam atau sebagai salah satu syuhada yang menjadi bunga rampai yang mekar di taman surga dan akan memberikan syafaat kepada orang-orang yang datang kemudian. Kisah yang sama juga terjadi kepada Abu Dzar Al-Ghifari. Ini sebagai contoh, nanti lihat sendiri banyak kisah-kisah yang lain di mana mereka yakin dalam berdoa kepada Allah. Abu Dzar Al-Ghifari orang yang tegas, pernah meminta kepada Rasulullah akan kepemimpinan agar beliau bisa memberikan pengaturan dan memanage keadaan umat ini. Tapi Rasulullah mengatakan, innaka dhaif ya Abu Dzar, engkau ini lemah. Lemah maksudnya bagaimana? Bukan lemah tubuh. Abu Dzar itu tinggi besar orangnya, rada tegap lagi gempal, dan beliau sangat keras, ya, tidak neko-neko, meskipun lembutnya luar biasa. Tapi kalau pada hal-hal yang maksiat, beliau tidak mentolerir. Engkau lemah wahai Abu Dzar, bisa marah cepat. Jemaah yang dirahmati Allah, Abu Dzar disampaikan oleh Rasulullah bahwa beliau tidak akan wafat kecuali dalam pengasingan, dan sangat mengenaskan. Lalu beliau diasingkan karena sikap kerasnya pada masa telah Rasulullah tiada. Rupanya jamaah rahimakumullah, anak-anaknya semuanya wafat. Lalu kemudian beliau hanya tinggal bersama istri di sebuah wilayah namanya Rabadah, padang pasir. Tidak ada baju, hanya yang lengket di badan, itu pun tidak cukup. Tanpa ada makanan, beliau berjalan mencari rumputan di padang pasir untuk penganan makan dalam buka puasanya. Tapi juga tidak dapat, air tidak ada karena di pengasingan. Beliau dibuang. Lalu kemudian hampir tiba waktu wafat, istrinya menangis. Abu Dzar bertanya, kenapa engkau menangis? Ya, karena ketika engkau mati tidak ada yang bisa membungkus kita dengan baju ini, karena tidak cukup. Jangan menangis. Rasulullah sudah memberitakan itu kepada kita dahulu. Nah, begitulah keyakinan para sahabat. Sehingga nanti kalau aku wafat, engkau berdiri di tengah jalan, mudah-mudahan ada kafilah yang lewat. Tidak ada, wahai suamiku, para rombongan haji telah berlalu. Mungkin saja ada, nanti minta tolong, katakan aku sahabat Rasulullah. Lalu istrinya tertatih-tatih juga di ambang kematian, melambai-lambaikan pakaiannya. Lalu orang berkumpul, kenapa, ada apa, siapa engkau? Lalu disampaikanlah bahwa seorang sahabat Rasulullah berada di ambang kematian. Siapa dia? Abu Dzar. Cek and recheck, benar adanya. Lalu beliau hanya meminta agar dikafankan dengan kain yang layak. Seorang Ansar memberikan kafan yang dijahit oleh ibunya dan dikebumikan di antara lembah Rabadah yang dipenuhi dengan pasir. Bila angin bertiup, maka itu bagaikan lautan yang gelombangnya berpindah-pindah. Ini Abu Dzar Al-Ghifari, yakin kepada janji Rasulullah. Begitu juga Ali bin Abi Thalib. Engkau akan dibunuh oleh saudaranya pembunuh
unta Nabi Saleh. Dan itu ditunggu dan jumpa orangnya setiap hari sama Ali. Jumpa. Ali itu orangnya itu. Siapa nama dia? Ibnu Muljam, Abdurrahman. Jangan sembunyikan nama. Namamu sudah diketahui. Lalu orang bertanya, wahai Amirul Mukminin, kenapa tidak kau tebas saja? Tidak, aku mencintainya. Mudah-mudahan kalau aku bersikap baik padanya, dia akan merubah persepsinya dan bisa diterima taubat oleh Allah. Tapi tidak. Pada subuh itu di Kufah, Ali dipukul dengan pedang di bahagian keningnya, lalu jatuh dan mengeluarkan darah. Dan itu adalah hembusan nafas terakhir setelah disampaikan oleh Rasulullah juga pada saat membangun masjid, sekalian penyampaian dengan apa yang akan terjadi terhadap Ammar bin Yasir. Ini keyakinan. Jadi terus berdoa bulan puasa karena Allah akan mengabulkan setiap minta kita, apapun itu, dengan melihat adab-adab berdoa. Insyaallah akan kita sambung pada pertemuan yang akan datang bila Allah memudahkan bagi kita. Selamat berpuasa terus, selamat beribadah, dan bersikaplah dengan baik selalu. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين، وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولقد أشرت لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجان، والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا، لكن حبا في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا. وإذ امتزجنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فخرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا، مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا. أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا. أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ رب إن أخطانا، واسلك بنا في نهج طه المصطفى، ثبت على قدم الحبيب خطانا. أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا، واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا، والمحسنين ومن أجاب نداءنا، وذوي الحقوق وطالبا أوصانا، والحاضرين وساعيا في جمعنا، ها نحن بين يديك أنت ترانا، ولقد رجوناك فحقق سؤلنا، واسمع بفضلك يا سميع دعانا، وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واقمع كل من عادانا، وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا، واشف وعاف عاجلا مرضانا، واقض لنا الحاجات وأحسن ختمنا
عند الممات وأصلح عقبانا. sama-sama. يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا. يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا. يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا. بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة ورحمة الله. أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.